udah ke Prambanan terus hari ini kesini. Bisa. Nggak bisa naik ke atas sih, di area bawahnya toh. Kawasan kompleks ini di Keraton Yogyakarta tersusun dari 7 rangkaian pelataran mulai dari alun-alun utara hingga alun-alun selatan, yaitu Pagelaran dan Sitinggil Lor, Kamandungan Lor, Sri Manganti, Kedaton, Kemagangan, Kemandungan Kidul, dan Sitinggil Kidul. Sedangkan kompleks belakang keraton terdiri dari alun-alun kidul dan Pelengkung Nirbaya. Selain kawasan dalam keraton, kawasan keraton juga memiliki potensi situs, bangunan, dan tempat bersejarah yang memiliki keunikan pada setiap bangunannya. Beberapa di antaranya adalah Taman Sari dan Museum Sono Budoyo, benteng, dan kelengkapannya. Kawasan keraton dibangun oleh Sultan Hamengkubuwono I dengan konsep tata ruang yang mengandung filosofi syarat akan makna. Oleh karena itu, kawasan keraton yang perlu dilestarikan keasliannya karena merupakan suatu warisan budaya yang sangat bernilai. Keraton Yogyakarta sudah menjadi satu paket yang tidak bisa dipisahkan lagi dari keistimewaan yang dimiliki kota Jogja. Kehadirannya sebagai peninggalan sejarah dan ikon kota Jogja memberikan daya tarik tersendiri bagi para wisatawan yang ingin berkunjung. Ada banyak hal yang menarik yang bisa Anda temukan di Keraton Yogyakarta, mulai dari kerajaan budaya hingga nilai-nilai sejarah. Nah, sahabat, ada banyak hal menarik yang bisa kita temukan di Keraton Yogyakarta, yaitu mulai dari kekayaan budaya hingga nilai-nilai sejarah. Hal inilah yang membuat Keraton Yogyakarta termasuk jajaran tempat wisata Jogja yang selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan. Nah, perlu teman-teman tahu juga bahwa Keraton Yogyakarta sebagai salah satu pilar utama berdirinya Republik Indonesia tentunya memiliki sejarah panjang perjuangannya dari era kolonial hingga sekarang ini. Sejarah panjang tersebut tentunya berguna bagi masa depan generasi muda untuk bisa mengetahui serta memahami perjuangan yang telah dilakukan oleh generasi sebelumnya. Oleh karena itu, Keraton Yogyakarta sebagai institusi budaya dan perjuangan bangsa berkewajiban mendokumentasikan perjuangannya kepada masyarakat dengan membangun wisata museum sebagai pusat dokumentasi sejarah perjuangan Keraton Yogyakarta. Rintisan awal berdirinya Museum Keraton Jogja dimulai pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono VII dan Sri Sultan Hamengkubuwono VIII. Nah, pembangunan Museum Keraton Jogja pada masa tersebut tidak terlepas dari kebangkitan ekonomi keraton yang berhasil mengolah beberapa pabrik gula yang dimilikinya. Pada era pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono IX, wewenang pengelolaan Museum Keraton Yogyakarta diserahkan kepada
Parentah Luhur Keraton. Dalam tugasnya, lembaga ini sempat mengalami pergantian nama, yaitu Kawedanan Kori dan Tepas Dwarapura hingga sekarang ini. Nah, Museum Keraton Jogja terdiri di atas tanah seluas 14.000 meter persegi dan bangunan berarsitektur khas Jawa ini memiliki berbagai macam koleksi mulai dari peralatan rumah tangga, keris, tombak, wayang, gamelan, naskah kuno, foto dan lukisan diantaranya ada yang berusia sampai 200 tahun loh guys. Nah, banyaknya koleksi yang dimiliki oleh Museum Keraton Jogja, perlengkapan jumenengan atau penobatan raja paling banyak menarik perhatian pengunjung di tempat ini. Peralatan atau ubo rampe penobatan raja terdiri dari dalang, sawung, galing, hardawaliko, kutuk, kandil, kacumas, dan cepuri yang dibuat dari bahan kuningan, sehingga semua peralatan tersebut berwarna kuning keemasan. Koleksi benda-benda pusaka milik Museum Keraton Yogyakarta terbuat dari berbagai macam bahan baku, mulai dari perunggu, kayu jati, kertas, kaca besi, dan kulit. Nah, di dalam Museum Keraton Yogyakarta ini terdapat berbagai macam lukisan seperti lukisan Hamengkubuwono ke-9 dan Museum Kereta. Museum Hamengkubuwono ke-9 terletak dalam kompleks keraton yang di dalamnya berisi benda-benda yang pernah digunakan Sri Sultan Hamengkubuwono IX, termasuk perlengkapan fotografi, Kiai Garuda Yeksa Kereta yang digunakan untuk kirap upacara penobatan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 sampai Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Kemudian ada juga Kiai Jolodoro, digunakan tugas keliling desa, kemudian Kiai Kanjeng Jimat, digunakan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-1 sampai ke-3 untuk acara gerebek atau menjemput tamu-tamu khusus. Sejarah mencatat bahwa Keraton Ngayogyakarta telah dibangun sejak masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono I pada 7 Oktober 1756 yang disempurnakan kemudian oleh para sultan-sultan berikutnya. Di masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono IX, keraton dibuka agar masyarakat luas dapat menikmatinya. Nah, di dalam Museum Keraton Yogyakarta, Anda bisa menyaksikan keagungan, kemegahan dan kewibawaan para raja dan keluarganya saat memegang pemerintahan dari masa ke masa melalui koleksi kristal, kereta, kain batik, lukisan Raden Saleh, gamelan pustaka hingga koleksi pribadi Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Nah, sejumlah koleksi peninggalan Sri Sultan Hamengkubuwono IX antara lain adalah foto-foto, piagam, medali, tanda jasa, surat keputusan presiden, baju-baju bersejarah, koleksi mobil-mobilan beliau sewaktu masih kecil, peralatan memasak, kamera yang sering dipergunakan beliau, dan berbagai benda lainnya. Nah, sedangkan di Museum Batik menyimpan berbagai macam koleksi kain batik, patung, lukisan, topeng batik, bahan-bahan pewarna, peralatan membatik, serta sepeda tua sebagai pengangkut batik dari masa Hamengkubuwono ke-8 sampai dengan Hamengkubuwono ke-10. Koleksi ini merupakan hibah dari Trah Sri Sultan dan hibah di penguasa batik di Yogyakarta. Nah, sedangkan di Museum Kristal menyimpan berbagai koleksi kristal milik keraton seperti kristal polos, guci, hiasan meja, kristal tempat buah, meja rias dan kuningan, serta koleksi berbagai benda lainnya. Nah, sebagai informasi untuk teman-teman bahwa Museum Keraton ini dibuka setiap hari ya, dari pukul 8 sampai pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, khusus hari Jumat pukul 8 sampai jam 1 siang aja, serta libur pada upacara Hari Kebesaran Keraton. Nah, untuk tiket masuk Museum Keraton saat ini adalah teman-teman hanya dibebani sebesar Rp8.000 per orang.
Nah, untuk fasilitas di Museum Keraton Yogyakarta juga cukup lengkap ya guys. Mulai dari pemandu atau tour guide-nya, kemudian ada musola atau tempat untuk beribadah, kemudian ada toilet juga, kantin atau warung makan, dan toko souvenir juga. Oke guys, sampai di sini aja perjumpaan kita kali ini untuk destinasi wisata Yogyakarta. Oke, ditunggu destinasi-destinasi wisata lainnya, pasti hanya di channel ini ya. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share video ini supaya channel ini bisa lebih berkembang. Bye-bye!